Bapak-bapak, ibu kalau keluar jalan Allah, sesaatnya aja itu bisa setel lebih baik daripada seluruh amalan orang baik di muka bumi ini. Satu saatnya saja akan melebihi semua kebaikan orang di muka bumi ini. Debu-debu yang menempel akan jadi tameng api neraka. Ini baru sesaatnya. Kalau orang berangkat masjid, hitungannya langkah, 1 langkah, 2 langkah. Tapi orang keluar dari jalan Allah nih, hitungannya bukan langkah, au kana sibron. Meskipun 1 jengkal, istau jabal jannah kata Nabi. Wajib orang itu jadi surga. 1 jengkal keluar dari jalan Allah, udah diwajibkan jadi di surga. Bukan cuma jadi di surga jadi saudaranya baginda Muhammad SAW dan Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala waladina jahadu fina lanahdanahum subulana wa inna allaha ma'al muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah mukhlishan lahul jannah ila ma ikhlasu ya Rasulullah qala anta tijahu an maharimillah. Sadaqallahu adzim wa sadaqa rasul karim. Bapak hadirin dan ibu-ibu sekalian, sama-sama mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Takajah terbesar atau hajat terbesar kita di kehidupan di muka bumi ini adalah agama. Takajah untuk menyempurnakan agama. Ini takajah kita. Haji Syekh Yusuf rahmatullah alaih menyampaikan, andai kata di dunia ini kita tidak ada usaha untuk memperbaiki iman amal kita sehingga sampai seperti iman dan amalnya para sahabat, maka kita hidup di dunia ini dalam bahaya. Di akhirat kita akan menjadi orang yang sengsara. Maka ini tanggung jawab besar. Usaha memperbaiki iman, memperbaiki amal, ini merupakan tanggung jawab besar dan merupakan tanggung jawab setiap pribadi kita. Setiap diri kita ini akan menghadapi satu pertanyaan di dalam kubur dengan pertanyaan yang sama. Dan pertanyaan pertamanya adalah ditanya mengenai masalah keyakinan kita kepada Allah. Man rabbuka? Saya, ibu-ibu dan seluruh manusia yang terlahir dikubur, pertanyaan pertamanya itu, siapa Tuhan kalian? Siapa yang menjadi Rob kalian? Siapa yang kalian yakini? Dan ini jawabannya bukan lisan kita yang menjawab, bukan lisan kita yang menjawab, tapi apa yang keluar dari lisan kita itu adalah keyakinan ketika di dunia kita. Kalau di dunia ini kita kenal Allah, yakin kepada Allah, bahwa semua yang terjadi ini adalah semua hakikatnya perbuatan Allah. Hal yang kita sukai terjadi pada diri kita, hal yang tidak kita sukai terjadi pada diri kita. Hakikatnya ini semua dan harus diyakini ini semua adalah hakikatnya perbuatan Allah. Tidak ada, bisa dikatakan kalau misalnya tidak ada dari makhluk, bisa juga ya. Kan kalau Allah menghendaki datang kebaikan pada kita, nggak bisa ada yang bisa menghalangi kebaikan itu datang. Kalau Allah menghendaki keburukan terjadi pada diri kita, nggak ada bisa satupun orang yang bisa menghalang-halang. Apa yang telah Allah tetapkan pada kita, kita sukai atau tidak, itu pasti terjadi. Dialah sebab dialah zat yang maha berbuat. Allah suatu berbuat sesuatu nggak minta persetujuan siapapun. Dan kita pun tidak pantas bertanya kenapa Allah berbuat begini. Kalau Allah yang bertanya kepada kita kenapa kamu buat begitu, memang seharusnya. Tapi makhluk nih nggak punya hak bertanya kenapa Allah berbuat begini sama saya. Sebab hak itu semua datang dari Allah. Hak Allah yang berkenan, Allah yang berkehendak melakukan suatu perkara tanpa perlu izin, tanpa dari siapapun. Manusia suka tidak suka, kalau Allah mau itu yang terjadi. Nah hari ini setelah
keyakinan kita kadang ada di perasaan kita nih seolah-olah kita yang mampu, kita yang bisa. Padahal sebenarnya kalau yang namanya manusia, makhluk Allah apapun namanya, nggak ada yang bisa apa-apa kecuali mereka semua dibisakan oleh Allah. Tidurnya ditidurkan oleh Allah, bangun tidurnya dibangunkan oleh Allah. Nggak bisa tidur sendiri, nggak bisa bangun sendiri. Hidupnya dihidupkan oleh Allah, mati pun Allah yang matikan. Manusia kalau ditanya mungkin ada yang hidup selamanya tapi kena mati. Ada manusia ingin sehat selamanya tapi kena sakit. Ada manusia ingin untung selamanya tapi kena rugi. Jadi hal-hal ini memang bukan permainan kita, ini permainan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Setiap pergerakan di muka bumi, pergeseran makhluk di muka bumi, meskipun pergerakan yang sangat sederhana dari makhluk yang sangat kecil, itu pada hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Satu butir pasir bergerak di tengah padang pasir atau pinggir pantai, itu tidak terjadi dengan sendirinya. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini pada hakikatnya tidak ada istilah kebetulan. Oh, kebetulan saya ketemu antum di sini, nggak ada. Itu sudah settingan Allah begitu, dipertemukan di situ waktu itu. Manusia. Kalau seluruh makhluk ini manusia telah mau buat rekayasa tertentu, kalau Allah nggak izin itu nggak bisa jalan. Seluruh makhluk berusaha untuk menggeserkan satu butir padi kah atau satu butir zarah kah, itu tanpa izin Allah, Allah itu tidak akan terjadi. Manusia. Apalagi pergerakan besar. Manusia. Makhluk-makhluk Allah yang lain tidak pernah mengumandangkan bahwa mereka bisa ini bisa itu Pak sebenarnya. Ya. Kita tidak pernah satu makhluk berkata misalnya selain manusia nih mengatakan bahwa saya ini bisa ngasih manfaat, saya ini bisa ngasih mudarat. Makhluk yang kadang punya perasaan itu cuma manusia saja. Manusia kadang merasa dia punya kuasa. Manusia kadang merasa dia punya kabisa, punya kemampuan. Padahal sebenarnya harus kemampuan yang ada pada diri manusia, kabisa yang ada pada diri manusia, bukan hasil ikhtiar manusia itu sendiri, tapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Zat Maha Kuasa memang sifat Allah begitu. Tapi kalau manusia ada kemampuan, kemampuan itu pemberian Allah. Kalau Allah cabut itu pemberian kemampuan yang ada diri kita. Kita ini nggak ada beda dengan batu-batu yang bergeletakan di sana. Kita ini nggak ada beda dengan ranting-ranting yang patah dari pohonnya bergeletakan. Nggak ada bedanya kita. Kalau kemampuan itu sudah Allah cabut daripada diri kita. Kekuatan makhluknya semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan malaikat yang begitu besar, kekuatan semut, ya. Itu Allah yang ngasih. Allah yang ngasih semua. Satu malaikat diutus oleh Allah mengajak kaum Nabi Lut 7 kampung, disodok dengan salah satu ujung sayapnya diangkat ke langit, dibalikan lagi ke bumi. Itu bukan asli kekuatan malaikat itu sendiri. Itu kekuatan Allah berikan pada malaikat tadi. Israfil alaihissalam dengan izin Allah nanti suruh niup sangkakala, maka 7 lapis langit, 7 lapis bumi hancur. Terus ada orang bilang, bagaimana dengan tendangannya? Tiupannya aja bisa menghancurkan langit dan bumi. Bagaimana tendangannya? Kalau Allah nggak kehendaki, justru ditendang nggak apa-apa. Sebab ditiup hancur pun Allah yang menghancurkannya. Bukan lantar kalau ditiup hancur, kalau ditendang apalagi. Bisa jadi ditendang malah nggak apa-apa. Sebab hancurnya atau tidak hancurnya bukan urusan malaikat tadi, Allah yang ngatur. Nah, keyakinan kepada Allah di hati kita ini, tuntutannya bukan hanya sekedar ada, harus sempurna. Keyakinan kepada Allah nggak pakai syakwa sangka, nggak ada keraguan lagi. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Yang maha kuasanya adalah Allah. Selain Allah ini nggak ada kuasa apapun secara langsung. Maka usaha atas iman ini setelah usaha besar. Sebab iman itu sendiri merupakan perkara besar. Ya. Perintah yang paling agung, perintah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, keparduan terbesar adalah keparduan beriman kepada Allah. Jadi kalau imannya sendiri suatu keparduan, iman kepada suatu keparduan terbesar. Terus kedudukan usaha iman itu sendiri seperti apa?
Kalau iman itu perkara besar, perkara agung, keparduan tertinggi, keparduan di atas keparduan, maka kalau ada usaha atas iman, berarti usaha atas iman di sini merupakan suatu perkara yang besar, perkara agung. Bahkan bisa dikatakan keparduan di atas keparduan. Nah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dirangkaikan dengan keimanan, keyakinan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau adalah utusan Allah, hamba Allah, dan utusan Allah. Kenabian Rasulullah SAW ini begitu nyata di depan para sahabat. Mereka adalah orang yang menyaksikan langsung turunnya wahyu, terjadinya mujizat pada Nabi Muhammad SAW. Seorang sahabat katakan, tidak ada orang yang kedudukan imannya lebih tinggi daripada orang yang meyakini atas perkara yang gaib. Yu'minuna bil ghaib dalam surat Al-Baqarah itu. Yakin kepada perkara yang gaib. Maka sahabat itu katakan, kenabian baginda Muhammad kepada kita ini begitu nyata. Sahabat ini melihat Nabi langsung. Mendengar langsung pengakuan baginda Muhammad sebagai Nabi. Dakwah Rasulullah SAW kepada para sahabat untuk meyakini bahwa beliau adalah seorang Nabi. Melihat turunnya wahyu, melihat mukjizat yang terjadi. Tapi bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu termasuk gaib. Dalam artian kita nggak melihat Nabi SAW, tidak melihat turunnya wahyu, tidak melihat mukjizat. Tapi kita harus yakin bahwa Nabi SAW itu ada. Dia adalah sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah. Dan setelah beliau tidak ada lagi nabi. Tapi hanya setelah keyakinan kita kepada baginda Muhammad SAW tidak terbatas hanya keyakinan bahwa beliau sebagai hamba Allah, sebagai utusan Nabi, Rasul Allah, dan setelahnya nggak ada nabi lagi, nggak sampai di situ. Keyakinan kita bahwa di dalam kehidupan Nabi SAW ini sumber kejayaan, kesuksesan dunia akhirat. Saya punya harta keduniaan yang memenuhi jarak langit dan bumi, memenuhi 7 lapis langit, memenuhi 7 lapis bumi, dan memenuhi jarak langit dan bumi. Orang paling kaya. Tapi kalau saya tinggalkan sunnah Nabi, meninggalkan jalan hidup Nabi, jalan hidup saya ada ikhtilaf dengan jalan hidup Nabi, saya pasti akan binasa dunia akhirat. Saya orang miskin. Miskin papa, balangsa, melarat, gak punya apa-apa, gak punya sanak saudara di muka bumi, hidup sendirian, gak punya apa-apa, gak punya siapa-siapa. Tapi andai kata saya hidup ikut cara Nabi, meskipun saya tidak punya apa-apa, tidak punya asbab kemuliaan, tidak punya asbab kebendaan, ya, tidak punya asbab keselamatan, tapi kalau saya ikut cara Nabi, justru cara hidup Nabi yang diamalkan oleh saya, itulah akan menjadi asbab kemuliaan, asbab ketinggian derajat, asbab keselamatan dunia akhirat saya. Jadi kuliah itu keyakinan orang Islam kepada Nabi. Kesuksesannya ada di dalam cara hidup Nabi. Maka jangan pernah berpikir kita mengadopsi cara hidup orang lain selain cara Nabi. Di dalam cara hidup selain Nabi SAW itu batil semua. Jangankan cara hidup manusia umum, orang umum, cara hidup Nabi Isa, cara hidup Nabi Musa alaihissalam dipraktekkan oleh kita di zaman sekarang. Dengan meninggalkan cara hidup Nabi, kita dalam kesesatan. Gak selamat kita ngadopsi cara hidup Nabi Musa alaihissalam, ngadopsi cara hidup Nabi Isa alaihissalam. Dalam kapasitas kita sebagai umat Nabi SAW, maka cara hidup Nabi Musa, cara hidup Nabi Isa ini tidak akan mendatangkan keselamatan bagi kita. Bahkan justru akan mendatangkan kesengsaraan. Andai kata Nabi Musa, Nabi Isa pun ada di muka bumi hari ini, pasti diperintahkan oleh Allah merubah cara hidupnya demi mengikuti cara hidup baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari demi hari kita cek sunnah-sunnah itu di dalam diri kita.
Sudah sejauh mana nih kita pengakuan kita kepada Nabi sebagai Nabi akhir zaman, Nabi kita yang mulia, bangga sebagai umatnya. Sekarang cek dalam kehidupan kita. Sunnah apa yang sudah wujud, sunnah apa yang belum. Seharusnya kita sebagai orang yang mengaku sebagai umat Nabi, bangga sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kelahirannya, bahkan Isra Mi'rajnya diperingati oleh kita setiap tahun. Harusnya diselaraskan dengan kepribadian kita, dengan cara hidup kita. Saya mengaku beliau sebagai Nabi saya, tapi cara hidup saya sendiri udah selaras belum dengan cara hidup beliau? Kalau belum, setelah justru ketidaksempurnaan sunnah itu efeknya kepada kebahagiaan kita yang jadi gak sempurna. Sebagaimana iman kita kepada Allah ada kekurangan, ini akan menjadi penyebab kurangnya bahagia, kurangnya ketenangan, ketentraman. Begitu juga kekurangan sunnah di kehidupan kita. Jangan anggap lemahnya sunnah, lemah kekurangan sunnah ini dianggap gak apa-apa, jangan. Para sahabat berpegang teguh pada sunnah, sebab sahabatnya memahami ini sunnah, gak boleh, enggak, harus dibuat. Tapi justru kata Hadraji Muhammad mengatakan, umat Islam hari ini meninggalkan sunnah dengan mengatakan, ini sunnah. Meninggalkan sunnah itu kesesatan. Kesesatan itu ujungnya pasti kesengsaraan kesananya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia dalam mencari bekas telapak kaki Nabi, kebingungan dalam mencari bekas telapak kaki Nabi. Itu andai kata ada orang, ada onta betina, kebingungan mencari anaknya, itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu nampak lebih susah, lebih bingung dalam mencari bekas telapak kaki Nabi. Kalau beliau berjalan di belakang Nabi, maka beliau akan melangkahkan kakinya di belakang bekas kaki Nabi SAW. Kenapa? Dia bilang ini langkah Nabi ini bimbingan wahyu. Nabi tidak melangkah saat kakinya yang kanan, yang kiri, kecuali ini atas wahyu dari Allah. Sedangkan saya ini nggak tahu langkah-langkah saya ini dalam keridhaan Allah ataupun tidak. Ini dalam urusan ngalengkah hongkol sahadapan seperti itu. Satu amalan setelah yang amalan itu tidak menyebabkan Islam dikenal, bersiwak. Siwak itu tidak menyebabkan Islam madak dikenal, Pak. Kalau bapak-bapak misalnya datang ke mana, ke Hindustan kah, atau ke Arab, tanah Arab pinggiran, itu orang-orang non Muslim pun setelah nyiwak itu biasa, sebab memang seperti tradisi mereka begitu. Ya. Jadi nyiwak itu nggak menyebabkan Islam dikenal, enggak. Tapi menyiwak ketika dalam satu pertempuran sahabat meninggalkan siwak, maka diharamkan kemenangan atas para sahabat. Satu amalan sunnah yang tidak menyebabkan Islam dikenal ditinggalkan oleh para sahabat, maka sahabat diharamkan oleh Allah atas kemenangan melawan musuh. Bagaimana satu sunnah yang menyebabkan Islam dikenal? Satu sunnah yang tidak menyebabkan Islam jadi dikenal, Islam jadi tersebar, ketika ditinggalkan, Allah haramkan orang Islam, para sahabat yang imannya sempurna, amalnya sempurna, diharamkan atas kemenangan daripada musuh-musuh Islam. Apalagi amal-amal yang justru itu jadi mengenalkan Islam, keparduan di dalam Islam ditinggalkan oleh umat ini. Kedudukannya bukan orang Islam diharamkan daripada kemenangan atas musuh Islam. Bahkan bisa jadi orang Islam akan termahrum, terlucut daripada ketentraman hidupnya, kebahagiaan hidupnya, ketinggian derajatnya. Jangan nanti di akhirat, di dunia pun begitu. Satu sunnah ditinggalkan. Maka setelah persaksian kita kepada Allah harus disertai dengan kesaksian kita kepada baginda Muhammad SAW. Tolak semua cara hidup siapapun, tolak cara makan siapapun, cara minum siapapun, cara berpakaian siapapun, cara berumah tangga siapapun,
selain apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Haji Abdul Wahab, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau. Di pembukaan Istimewa BSD 2009, beliau mengulang-ulang, kita ini melalui amal dakwah mau membawa 100% kehidupan Nabi SAW, dohir batin ke dalam kehidupan kita. Bukan cuma dohirnya, batinnya Nabi mau dibawa ke kehidupan kita. Maka Hadraji Monasada Markato menyampaikan, hari ini kita mau ikut cara Nabi bukan hanya sekedar niru-niru, tapi harus seperti Nabi. Makan harus seperti Nabi, tidur harus seperti Nabi, berjalan seperti Nabi, berpakaian seperti Nabi, batiniah pun kesabaran, ketakalan harus seperti Nabi. Bukan sekedar niru-niru deh, Pak. Kalau niru-niru mungkin seperti guru melukis ayam kakina pencang sabelah misalnya. Niru-niru. Tapi kalau harus seperti itu sempurna, ngikutinnya sempurna. Bukan dalam ini diikuti, yang sono enggak. Yang ini diikuti, yang lainnya enggak. Gara-gara umat Islam hari ini meninggalkan sunnah Nabi, sampai secara dohir pun umat Islam sulit dikenali secara dohir. Sulit membedakan mana Islam, mana bukan, maka mana perempuan muslim, mana bukan. Tidak bisa dibedakan kadang. Bahkan kadang orang muslim pakaiannya lebih brutal daripada orang-orang di luar Islam. Pakaian perempuan muslimah lebih amburadul daripada pakaian wanita bukan muslim. Laki-lakinya pun juga begitu. Saya pernah diundang sama teman. Ada di Odeon tuh ada konser grup Jepang suami istri. Mereka ada di satu kafe. Kawan-kawan saya lah mengundang ke situ. Nah, saya datang pulang musyawarah ke situ. Jumpa. Ketika saya masuk kafe itu, si suami istri ini artisnya langsung berdiri nyambut saya. Teman-teman saya, kawan-kawan lama ada di situ. Yang bikin miris itu artis Jepangnya nggak ada tato. Tapi teman saya muslim badannya bertato, wajahnya ditato. Dan teman saya nggak ada yang sadar, mabok semua. Justru orang kafirnya yang nggak jelas agamanya nggak mabok, badan nggak ditato. Tapi orang Islamnya badannya tatoan, dalam keadaan mabok lagi. Meskipun tetap orang Islam dari sisi agamanya lebih bagus daripada dia. Cuman ini gara-gara orang Islam ini gak kenal kehidupan Nabi, sampai kehidupannya jadi lebih rusak dibanding kehidupan orang-orang kafir. Ini keadaan. Maka kita harus bangkit. Usahakan diri kita, usahakan orang lain, supaya kembali kepada sunnah Nabi. Datang kepada cara hidup Nabi. Cara hidup Nabi jadi cara hidup orang Islam secara keseluruhan. Dan perintah terbesar setelah perintah beriman, hukum awal terbesar adalah sholat. As-sholatu khairu maudu. Sholat ini adalah sebaik-baik ketetapan Allah. Kesempurnaan sholat seseorang ini pertanda kesempurnaan agama pada diri seseorang. Orang Islam yang sholatnya sempurna, pasti agamanya sempurna. Kalau orang Islam agamanya nggak sempurna, ini berarti sholatnya belum sempurna. Umar bin Khattab katakan, orang yang memperhatikan sholat, pasti akan memperhatikan amal-amal yang lain di dalam Islam. Orang yang tidak perhatian kepada sholat, tidak akan memperhatikan amal-amal yang lain di dalam Islam. Jadi hanya setelah perhatian seseorang pada agama, lihat perhatian orang itu pada sholat. Kalau ingin kita lihat kualitas agama kita, lihat perhatian kita kepada sholat. Kalau kita orang perhatian pada sholat, ingin kesempurnaan sholat, usaha atas kesempurnaan sholat, pasti harus kehidupan di luar sholat diperbaiki oleh Allah. As-sholatu khairu maudu. Aqimi sholata bizikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Sholat didirikan untuk apa? Untuk mengingat Allah. Jadi kehidupan kita di luar sholat ditentukan oleh kualitas sholat kita.
kehidupan kita di luar sholat ditentukan oleh sholat kita. Satu anggota yang salah ketika sholat, anggota badan kita salah ketika sholat, di luar sholat itu anggota badan yang akan banyak berdosa kepada Allah. Kalau di luar sholat mata kita masih jelalatan, melihat non muhrim, tidak merasa berdosa, berarti mata kita ketika sholat ini salah. Kalau tangan kita masih suka memakai hak orang lain tanpa izin, merampas hak orang lain, berarti posisi tangan kita ketika sholat salah. Kalau pembicaraan kita di luar sholat sering nyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain, berarti di dalam sholat ketika dalam pembacaan tasbih, pembacaan Al-Quran dalam sholat ada kekeliruan. Kaki kita masih melangkah ke tempat-tempat yang gak ada keriduan Allah di situ, berarti kaki kita ketika sholat salah posisinya. Maka Hardaji katakan, dosa-dosa kamu cari dalam sholat. Apa yang menyebabkan saya jadi berbuat dosa ini? Kok telinga saya masih suka mendengarkan batil ini? Berarti ketika sholat telinga kamu tidak mendengarkan bacaan Quran yang kamu baca dalam sholat. Berarti telinga kamu lebih terkesan dengan suara-suara di luar sholat. Tidak fokus kepada bacaan yang kamu baca di dalam sholat. Lisannya membaca kalimat tasbih tahlil, pikiran kemana, telinga kemana dengernya. Terkesan lagu dangdut yang disetel ku tetangga pinggiran masjid. Lisan baca sholat, telinganya nggak dengar dangdut. Maka di luar sholat apalagi itu telinga. Maka Hardaji katakan, cari penyebab dosa-dosa kamu di dalam sholat kamu. Maka kalau kita merasa banyak dosa, sibukkan diri dalam sholat. Sibukkan diri dalam sholat, perbaiki sholat, perbaiki sholat, perbaiki sholat. Jadi kehidupan kita di luar sholat itu efek daripada sholat-sholat kita. Satu sholat dikerjakan dengan baik, khusyuk, tertib, maka ini naik dalam bentuk cahaya, putih, wangi. Maka dia berkata, ya Allah, pelihara orang itu sebagaimana dia telah memelihara, memuliakan aku. Sholat yang dikerjakan tidak dengan cara yang benar, asal-asalan, tidak diperhatikan kehusuannya, maka dia naik ke langit dalam keadaan hitam, bau busuk. Dan sholat itu berkata, ya Allah, binasakan orang itu sebagaimana dia telah membinasakan saya. Bisa jadi hirup kurang susah rupa tela dan doa sholat kita yang diterima oleh Allah. Sholat kita mendoakan keburukan atas diri kita. Maka sholat kita diperbaiki kualitasnya. Yang namanya konsentrasi, tepa pemikiran kita, konsentrasi kita, tawajuh kita sehingga diasupkan karena kurungan. Gak boleh kemana-mana. Sudah dikurung di situ. Orang yang sholat ketika dia qiyam memikirkan ruku itu sudah salah. Ketika dia berdiri dalam sholat terus mikiran ruku, salah. Apalagi ketika sholat mikirin perkara di luar sholat. Mikirin gerakan setelahnya, memikirkan rukun yang setelahnya itu sudah suatu kekeliruan. Apalagi mikiran perkara di luar sholat. Beres sholat nek migawe anu, beres sholat migawe anu, apalagi begitu. Ketika ruku mikirin i'tidal, ketika sujud mikirin duduk di antara sujud, itu suatu kesalahan. Apalagi mikirin keluar daripada itu. Maka hanya setelah kita wajib menuntut ilmu tentang hal keparduan. Seorang itu, kata Hardaji, bisa dikatakan orang alim apabila dia menguasai ilmu tentang keparduan yang tumibah kepada dia sendiri. Apa keparduan yang Allah wajibkan pada saya? Kita menguasai ilmu itu. Cukup orang itu dikatakan ulama. Cukup orang itu dikatakan orang alim. Maka dituntut kita belajar ilmu agama itu dari mulai minal mahdi ila lahad. Dari mulai di ais sampai di pais. Asupkan kana sareng kedong itu. Kewajibannya. Apa kata kajah daripada ilmu kita pelajari? Kita belajar ilmu bukan untuk mendapatkan gelar-gelar di dalam agama. Tapi kita belajar ilmu agama untuk menjadi muttaqin, menjadi orang takwa kepada Allah, menjadi orang taat kepada Allah. Untuk memiliki rasa takut kepada Allah.
Seseorang bertanya pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apa hujah Allah atas kebodohan saya, kejahilan saya?" Nabi sabdakan, ilmu. Terus apa nanti tuntutan Allah atas ilmu yang ada pada diri saya? Nabi sabdakan, amal. Hujah kejahilan, tuntutan kejahilan adalah ilmu, tuntutan ilmu adalah amal. Silahkan kalian tuntut amal sebanyak-banyaknya, tapi yang akan diperhitungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang diamalkan oleh kalian. Kurang lebih ada hadis yang seperti itu di dalam kitab Fadilah Sedekah. Jadi ilmu agama dipelajari ini untuk menyempurnakan taat, untuk supaya kita tahu apa yang Allah mau pada diri saya pada saat ini. Ketika safar, supaya tahu apa kehendak Allah dalam safar saya, apa mau Allah dalam tata cara makan saya, apa mau Allah dalam tata cara minum saya. Orang yang tahu kehendak Allah pada diri dia, itulah orang yang beralim, orang berilmu yang sebenarnya, ulama yang sebenarnya. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, doakan ya Rasulullah supaya aku menjadi orang paling alim." Maka Nabi sabdakan, "Jadilah kamu orang paling takwa, maka kamu akan menjadi orang paling alim." Orang jahil bisa jadi alim asbab takwa. Orang alim bisa jadi jahil apabila tidak punya takwa di kehidupannya. Jadi tolak ukur kealiman hanya ketakwaan. Mentaati Allah dalam setiap saat dan keadaan. Dan ilmu agama itu tidak akan datang kecuali pada orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Orang yang punya ta'aluk kepada Allah. Orang yang mampu menghindarkan perkara-perkara yang tidak disukai Allah. Ilmu agama akan datang kepada orang seperti itu. Ilmu agama nggak bisa digabungkan dengan goplah, dengan kesesatan. Ilmu dengan kedoliman, dengan kelalaian, nggak bisa. Ilmu agama ini hanya akan datang kalau orang itu punya sifat takwa, memiliki rasa malu kepada Allah, ada hubungan dengan Allah. Baru ilmu agama akan datang. Nah, hanya setelah ilmu ini ibarat adalah jalan, sedangkan zikir merupakan cahayanya. Jadi ilmu tanpa disertai dengan zikir, ada jalan, tidak ada cahaya. Zikir tanpa ilmu seperti cahaya tanpa jalan. Zikir tanpa disertai ilmu akan menimbulkan kesesatan. Belajar ilmu tanpa disertai zikir hanya akan menimbulkan kesombongan. Maka ilmu sahabat itu jeruk, dalam. Bukan tinggi, dalam. Kalau tinggi itu kadang kita jadi ngeremehin orang lain, sebab orangnya naik. Seperti kita naik ke atas, melihat orang di bawah kita semua, geuning laletik, handapun orang kabeh, kagorengan katampo kabeh. Sebab ilmu kita naik seperti naik. Oh, rumah ini bawahnya aja bagus, tapi atapnya kok masih ini kayu berantakan dan sebagainya. Bisa jadi begitu. Tapi kalau dalam itu seperti orang dibaratkan oleh ulama kita seperti orang ngegali sumur. Semakin dalam sumur digali, dia melihat orang lain semua jauh di atas dia semua. Oh, si fulan di atas saya, si fulan di atas saya, si fulan di atas saya. Maka ilmu itu ada yang tinggi, ada yang dalam. Ilmu yang dikenal itu yang dalam, yang ketika melihat orang lain dia tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih dikata oleh muridnya, "Wahai Syekh, saya melihat ada seseorang berbuat amalan yang bid'ah." Apa kata Imam Abu Hanifah? Dia ini penghafal 1 juta hadis Nabi. Ya. 1 juta perkataan Nabi dalam otaknya, hafal. Tapi apa yang dikatakan? Dia katakan, oh mungkin orang itu mengamalkan satu sunnah Nabi yang tidak saya ketahui. Mengamalkan satu kebaikan yang saya tidak ketahui. Nah, ilmu yang dikatakan seperti itu. Maka hanya setelah di dalam tabligh ini, hanya setelah sebenarnya perkara yang penting dari sekian sifatnya adalah ilmu yang disertai dengan zikir tadi. Andai kata usaha kerja tabligh meskipun besar tanpa disertai dengan ilmu yang disertai zikir, ini tabligh akan sama dengan organisasi yang lain. Bahkan hanya akan menimbulkan fitnah baru bagi umat ini. Hanya akan menimbulkan fitnah baru bagi umat ini. Nah, kita harus setelah di dalam agama ada perintah yang berhubungan dengan Allah, ada perhubungan perintah Allah dengan selain Allah, dengan hamba-hamba Allah. Di dalam hal ini Islam tidak mengajarkan
menuntut hak dari orang lain. Hak asasi manusia itu adopsi dari Yahudi, dari Nasrani. Hak asasi manusia itu adopsi dari Yahudi, dari Nasrani. Dalam Islam nggak ada hak asasi. Yang ada di dalam Islam adalah tunaikan kewajiban. Di dalam Islam nggak ada ajaran suami nuntut haknya dari istri. Di dalam Islam nggak ada pelajaran istri nuntut hak dari suami. Di dalam Islam nggak ada orang tua nuntut hak dari anak. Di dalam Islam nggak ada tuntutan pelajaran anak nuntut dari orang tua. Di dalam Islam yang ada adalah suami harus tunaikan kewajiban pada istrinya. Seorang istri harus tunaikan kewajiban pada suaminya. Orang tua tunaikan kewajiban pada anak, anak tunaikan kewajiban pada orang tua. Hari ini Hanuseta Hadraji menyampaikan menjadi salah satu penyebab munculnya musibah di berbagai belahan muka bumi ini adalah ketika manusia sudah mulai menuntut hak. Anak nuntut hak, suami nuntut haknya, istri nuntut haknya. Ketika tuntutannya tidak dipenuhi, timbul kebencian, ketidaksukaan. Padahal pada hakikatnya nggak ada yang bisa menunaikan hak-hak manusia selain Allah. Yang ada tunaikan kewajiban. Hak yang bisa memenuhi hak kita adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di bumi ini hak kita banyak tidak tertunaikan oleh makhluk, di akhirat nanti hak-hak kita Allah akan nanti penuhi. Tunaikan hak-hak makhluk yang menjadi kewajiban kita, nanti hak-hak kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam Islam. Hari ini kedudukan orang Islam di depan orang Islam sendiri bukan suatu perkara yang berharga, sehingga orang Islam tidak menginginkan hari ini orang Islam yang lain punya derajat lebih tinggi. Bagaimana kebaikan supaya datang kepada orang Islam? Ini kadang nggak kepikiran sama orang Islam itu sendiri. Kenapa begitu rendahnya nilai keislaman di hadapan orang Islam? Sehingga orang Islamnya sendiri di depan orang Islam bukan perkara yang mahal. Harga nyawa orang Islam hanya ratusan ribu. Di Filipina saya pernah ngobrol dengan seorang pembunuh bayaran. Saya tanya, sekali ngebunuh orang berapa dibayar? Dia bilang 1.000 peso. 300.000 perak nyawa manusia bisa melayang. Ini pelaku pembunuhannya orang Islam. Yang dibunuh pun orang Islam lagi. 300.000 perak. Tapi dia sudah tobat jadi ahbab 4 bulan. Dulu dia pembunuh bayaran. Bayarannya 300.000 sekali ngebunuh orang. Gak berharga. Asbab gak berharganya orang Islam gak pengen orang Islam yang lain lebih maju dari dia, gak mau. Gak mau orang Islam jadi mulia. Tidak diinginkan kemuliaannya orang Islam. Ini jangan dianggap bukan maksiat. Ini salah satu jenis kemaksiatan yang kedudukannya di Allah begitu hina nih. Ketika kita memandang orang Islam tidak dengan pandangan kemuliaan. Ini bentuk maksiat. Ini bapak-bapak bisa baca dalam biografi Syariah rahmatullah alaih, ada Mabuzat beliau mengatakan begitu. Memahami kedudukan orang Islam. Dan yang disebut ikram itu kan memposisikan seseorang sesuai dengan kedudukannya. Tapi kita nggak tahu kedudukan orang Islam. Bahkan kita sendiri nggak tahu kedudukan Islam di diri kita seperti apa. Dan setelah kunci diterimanya amal ini, di samping beriman, kemudian cara Nabi adalah keikhlasan. Yang di dalam Islam keikhlasan ini terakhir datang, pertama pergi. Ikhlas itu di dalam agama seperti orang datang ke majelis besar, masjid sudah penuh, berhubung dia datang terakhir, dia terpaksa duduk di dekat pintu keluar. Datangnya paling akhir, tapi ketika majelis selesai dia akan menjadi orang keluar yang paling pertama. Ikhlas itu seperti itu datang di kehidupan kita. Datangnya terakhir, perginya duluan. Tanam pohon mangga, untuk dapat mangga hasilnya manis perlu berapa tahun. Tapi ketika akarnya mati, yang justru hilang pertama buahnya. Ranting masih ada, daun masih ada, tapi udah nggak berbuah.
Tapi untuk nunggu berbuahnya perlu berapa tahun? Sekian tahun. Setelah tumbuh jadi buah yang matang, digigit manis, itulah ikhlas. Tapi ketika pohonnya rusak, yang pertama hilang dia duluan. Maka hadis setelah perlu kita meluruskan niat kita dalam setiap beramal. Bahkan tolak ukur husnul khotimah pun bukan cuma dari sisi amal, tapi dari niatnya. Tasihul niat, tasihul amal. Niatnya diperbaiki, amal diperbaiki. Amalnya bagus, sedekah, tapi niatnya untuk riya, nggak jadi. Hadis setelah nyuri, duit nyurinya disedekahkan, tapi niatnya karena Allah, sama nggak diterima. Tasihul niat, tasihul amal. Belum tentu orang mati dalam amal yang baik, niatnya juga baik dalam amal itu. Bisa jadi orang tuh mati dalam kebaikan, tapi niatnya salah. Maka untuk orang kita kalau lihat orang lain, ya, orang lain mati ketika sholat, mati ketika itikaf, baik sangka sama dia mati dalam husnul khotimah. Tapi bagi diri sendiri, hati-hati, nggak cukup mati dalam amal soleh. Niat kita dalam amal soleh itu pun harus benar. Matinya lagi sholat, tapi sholatnya ingin dipuji mertua, nggak jadi husnul khotimah. Nggak jadi husnul khotimah. Matinya di night club, di bar. Di mana dia mati? Di bar, night club. Tapi dia pergi ke bar itu mau jaulah, mau dakwah sama ahli-ahli bar itu. Bisa jadi dohirnya seperti tidak dalam kebaikan, tapi asbab niat dia baik, bisa jadi kebaikan. Jadi husnul khotimah ini tolak ukurnya bukan cuma amalnya baik, tapi niatnya pun harus baik. Atas amal apa itu niatnya dikerjakan, itu yang dia dapat. Hijrah karena dunia dapat dunia, hijrah untuk mendapatkan perempuan yang dia nikahi akan dapat itu. Tapi kalau hijrahnya seseorang karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Ini perkara-perkara besar ini telah wujud pada diri sahabat dan majmain. Semua sahabat secara umum sifat kebaikan ini telah wujud di diri mereka. Dan memang mereka ini setelah di dalam Islam, mereka gunakan semua potensi yang Allah berikan pada mereka untuk mengusahakan kebaikan-kebaikan ini. Sehingga kebaikan-kebaikan ini yang hari ini di pikiran kita masih kayak di kayangan begitu, kayak di alam mana. Seperti kebaikan yang seolah-olah tidak mungkin datang. Oh, kebaikan telah datang pada mereka dengan sendirinya. Maka hanya setelah baginda Muhammad SAW mengajari kita di dalam agama ini, satu usaha untuk bisa menantangkan kebaikan-kebaikan, sifat-sifat baik dengan bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada tazkiyah, pensucian jiwa. Bukan cuma dohir yang dibersihkan, jiwa kita mau dibersihkan dari semua bentuk kekotoran hati. Ini kenapa di dalam kita kan meskipun di dalam Islam kenal 6 sifat ini kan setelah tabligh aja, sebelum kita nggak tahu ada 6 sifat. Ternyata sifat-sifat itu sifat-sifat yang dengannya seseorang akan mudah amalin agama. Maka pada hakikatnya Hanusatul kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala ketika makomi mewujudkan sifat ini. Dan usahanya sampai kapan? Sampai mati usahanya. Kalau kita boleh minta pada Allah, jangan dulu dimatikan dah. Sebelum sifat-sifat ini wujud, sebelum iman kita terperbaiki, sholat kita sempurna, hanya setelah amal kita, iman kita, ilmu kita, sebelum sesuai dengan maunya Allah, kalau boleh minta jangan dulu mati. Tapi kalau kita mati dalam usaha sungguh-sungguh atas perkara ini, meskipun matinya belum sempurna, nanti di yaumil kiamat disatukan dengan telah sempurna sifat kebaikan ini. Kan orang baca Quran, menghafal Quran, nggak hafal-hafal, hanya setelah hafalan datang yang baru, hafalan lama hilang. Mati dalam keadaan begitu. Nanti di yaumil kiamah dia akan disebutkan dengan para penghafal Al-Quran. Kita sulit nih mewujudkan sifat-sifat ini, tapi ingat melalui baginda Allah ajarkan caranya. Dengan bertumpus lumus, berkorban, bermujahadah, susah payah di medan usaha para nabi, di medan usaha baginda Muhammad SAW. Ini satu-satunya jalan menghantarkan ke sana. Dakwah ini bukan maksud hidup kita.
Maksud hidup kita kesempurnaan iman, sempurna amal, sempurna agama. Cuma kita tidak akan menemukan jalan untuk menuju ke situ kecuali jalan dakwah. Jalan dakwah ini adalah kumpulan amal yang dengan amal itu kita akan dihantarkan oleh Allah menuju maksud tujuan kita. Jembatan nih, dakwah nih jembatan menuju ke sana dan satu-satunya, nggak ada jembatan lain. Kalau hari ini pun kita merasa puas dengan jembatan itu, merasa udah puas sampai tujuan, keliru juga. Oh, saya nih sudah begini dalam dakwah. Merasa puas di situ. Salah, itu antum baru puas-puas di atas jembatan. Belum sampai tujuan, tujuannya sono seberang jembatan. Jadi dakwah ini bukan maksud, kata Hadraji. Dakwah ini adalah sarana, satu-satunya sarana menuju pada kesempurnaan agama. Maksud tujuan hidupnya adalah sempurna agama. Wa qala innani minal muslimin haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sempurna penyerahan diri kita, ketakwaan kita, penghambaan diri kita kepada Allah. Maka hanya setelah ini jalan dakwah, jalan tercepat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah di akhir zaman. Satu orang bersedekah, sedekahnya nggak tanggung-tanggung, sampai hari kiamat nggak putus-putus sedekah. Ya, Bang. Itu dari segi pahala dan keberkahan tidak akan bisa ditandingi dengan mengajak kepada satu sunnah dalam beristinja. Sebab satu sunnah beristinja ini ada dasarnya langsung dari Nabi. Di rumah. Maka keberkahan bersedekah sampai hari kiamat tidak bisa dari segi pahala dan keberkahan menandingi orang yang mengajak kepada satu sunnah meskipun satu sunnah beristinja. Apalagi kita ajak orang kepada sunnah terbesar Nabi, sunnah dakwah. Hakikat sunnah ini dakwah, sunnah yang sebenarnya ini dakwah. Induk daripada seluruh sunnah. Kita kan kenal sunnah bersiwak, sunnah makan, minum, dan ada taufik mengamalkan setelah kita dakwah. Setelah 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Dulu kenal, bahkan kita sering cucu kita makan pakai tangan. Jangan pakai tangan kiri, pakai tangan. Tahu? Tapi kadang kita sendiri lupa mengamalkannya. Hakikat sunnahnya adalah dakwah. Sunnah sebenarnya adalah dakwah. Maka kalau umat ini datang ke medan usaha dakwah ini amal yang menjadi induk, umul hasanah, induk seluruh kebaikan, maka kebaikan-kebaikan akan datang tanpa diundang oleh kita. Datang dengan sendirinya. Kebaikan yang masih dalam hayalan, dalam impian akan datang. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma ma'qusiru anhu ro'i, walam tablughu niyati, walam tablugh mas'alati min haidun atau hadan min khalqik, atau hadun min ibadi. Fa ini argobu ilaika fi as'aluka bi rahmatika rabbal alamin. Baginda Muhammad SAW satu orang yang tersyarat dengan kebaikan. Masih merasa ada kebaikan yang belum terbersit di hati dia. Belum terpikir oleh akalnya. Belum terucap oleh lisannya dalam doa. Ini seorang nabi yang kebaikannya sudah begitu sempurna, tapi masih merasa andai kata, ya Allah ada kebaikan yang tidak terpikir oleh pikir saya. Akal saya nggak sampai pada kebaikan itu. Di hati saya tidak pernah terbersit kebaikan itu. Bahkan kebaikan itu tidak pernah terucap di lisan saya dalam bentuk doa. Dan kebaikan itu engkau mau berikan pada seorang hambamu atau seorang dari makhlukmu. Beri aku keinginan mendapatkan kebaikan itu. Kalau baginda SAW masih kokoro, rakus dengan kebaikan, pada sudah sempurna kebaikannya. Masa kita sudah merasa cukup dengan kebaikan yang sudah ada, yang kebaikan ini pun walau alam diterima atau tidak, maka kita nggak cukup dengan semua kebaikan yang sudah ada dari kita. Diusahakan lagi, usaha lagi. Dan usahanya adalah melalui medan kerja dakwah. Bapak-bapak, ibu kalau keluar jalan Allah, sesaatnya aja itu bisa lebih baik daripada seluruh amalan orang baik di muka bumi ini. Satu saatnya saja akan melebihi semua kebaikan orang di muka bumi ini. Debu-debu yang menempel akan jadi tameng api neraka. Ini baru sesaatnya. Kalau orang berangkat masjid, itu kan langkah, 1 langkah, 2 langkah.
Tapi orang keluar dari jalan Allah nih, hitungannya bukan langkah, au kana sibron. Meskipun 1 jengkal, istau jabal jannah kata Nabi. Wajib orang itu jadi surga. 1 jengkal keluar dari jalan Allah, udah diwajibkan jadi di surga. Bukan cuma jadi di surga jadi saudaranya baginda Muhammad SAW dan Ibrahim alaihissalam. Dan amal itu nggak bisa ditandingi oleh amal apapun. Nggak ada amal yang dari segi pahala bisa menandingi orang yang keluar dari jalan Allah. 1000 ayat di jalan Allah kata Nabi. Kata Baulahu minan nabiyyin, sidikin, suhada, solihin. 1000 ayat di jalan Allah dicatat sebagai nabiyyin, sidikin, suhada, solihin. Kalau keluar 40 hari, misal setiap hari baca Yasin pagi, Yasin malam hari, oh itu sudah lebih dari 1000 ayat. Itu lebih dicatat dalam catatan nabiyyin, sidikin, suhada, solihin. Janji itu nggak didapat kalau nggak keluar jalan Allah Subhanahu. Maka ibu bapak sekalian, kita niat ya, kita sebagai hamba Allah, umat Nabi, bertanggung jawab atas kelangsungan agama di diri kita dan umat ini sampai hari kiamat. Maka potensi yang Allah berikan pada kita sehat, harta, ya, gunakan. Tidak ada kebaikannya harta yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Tidak ada kebaikannya ilmu yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Tidak ada keberkahannya umur kita andai kata kita memberikan kebaikan bagi orang lain. Maka tidak ada tempat untuk mewujudkan itu kecuali di medan dakwah. Orang yang menempatkan hartanya, waktunya di medan kerja dakwah ini kata saya, dia akan menjadi orang yang beruntung. Maka siap insya Allah. Ibu-ibu niat keluar ke negeri jauh, IPB, ya 40 hari Rijal, Masturat 5 kali 3 hari, sudah boleh 40 hari Bangladesh, 2 bulan Bangladesh atau Pakistan. Kalau mau 40 hari dalam negeri malah Rijalnya harus 4 bulan dulu. Masturatnya minimal 10 hari. Tapi untuk ke Bangladesh lebih mudah 40 hari Rijal, 3 hari 5 kali masturatnya. Udah boleh. Ya. Kemudian sekarang ini yang masturat ke negeri jauh, masturatnya pernah 1 kali dalam negeri, Rijalnya 4 bulan IPB, boleh ke negara jauh sekarang. Kemudahan bagi orang Indonesia, nges diobral. Kalau itu pasar senggol bulan Ramadan nges sagala diobral, berarti Ramadan udah mau selesai. Sudah dekat ke Syawal. Ini kalau takajah agama sudah dimudah-mudahkan, diobral, berarti akhir zaman ini mau tutup buku nih kehidupan umat manusia. Ya. Sama kurang niat acan, alam nges tutup buku, masya Allah. Mending tutup buku teh orang nges mundul niat nu kuat. Ieu mah can niat acan. Nges kaburu tutup buku. Wah, cenah memang kiamat dia buru-buru. Kiamat mah Pak aya tanda-tandana, memeh dajjal datang, memeh Yajuj Majuj datang, mau terjadi kiamat. Tapi kematian kita nggak ada tanda-tandanya. Sekarang orang riuh nih gentak aja pedah rek kiamat. Maut mah teu kapikiran kan. Pada maut bisa isuk sore. Kira kena kajah angke Agustus, berarti maut mah isukan. Engke we tahun 2024 pada maut nama boeh nama saya di pasar Pelita. Pi boeheun urang. Kapas urang, baskom pada ki ngumbah awak urang geus aya di masjid urang geus disiapkeun nunggu giliran. Ai urang niat 2 tahun ka hareup, 1 tahun ka hareup. Pada boeh nama disiapkeun di masjid, masyaallah. Ya. Dan kematian itu datang tiba-tiba, enggak pakai tanda-tanda. Maka segera insya Allah. Ya. Niat jangan niat yang tahun depan, jangan. Yang paling cepat aja. Kalau niatnya cash, nanti pertolongan Allah pun cash. Ieu mah bantuan Allah na hayang cash, aya niatna ngatung. Aya dibantuan hayang ayeuna, aya niatna tahun hareup. Dibere ayeuna mah pehak duit. Pakai ngabangun imah, pakai meuli motor anyar. Ada niatna ge tahun hareup, engke we tahun hareup diberena ge. Aya dibere ayeuna mah paling beak kana dahareun deui, kana piimahan deui, kana kendaraan deui. Maka kalau kita ingin pertolongan cash, niatnya jangan dinanti-nanti bisi kaburu mati. Yang sudah nisabnya nyampe jangan diundur-undur, memeh dikubur. Jangan diengke-engke, memeh jadi bangke. Sebelum hari itu datang supaya nggak jadi penyesalan, niat segera, insya Allah. Dan niat ini bukan hanya sekadar lip service, hiasan bibir, ya, tambah henteu, tambah sebel, catat we, ngabubungah pabudi, lain.
Niat karena Allah sungguh-sungguh, hai diberangkatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi yang kargo jari, tadi nu kargo jari teh sarua orang Sukabumi. Manusia pas urang. Makan lagi dah lain besi, sangu pas urang. Tapi nah ieu bisa urang henteu pan belah kitu. Kunaon Pak anu bisa meuli motor anyar urang henteu? Kenapa Pak Pulan HP-nya bisa HP yang baru yang maha saya enggak? Kenapa dalam urusan dunia kita sok panasan, urusan agama batu ningkat gentak aja, urang mah di dieu we, da urang mah diajar kene. Bahaya, Pak. Justru urang kudu paretot panasan teh dalam hal peningkatan pengorbanan. Berlomba-lomba dalam pengorbanan. Ngahya batur ningkat pengorbanan teh iraha urang. Heran ai kana dunia poporo, sehan siga batur. Ai kana pengorbanan agama mah eta mah keur nabi jeung sahabat. Ai neraka keur saha? Keur orang kafir, keur orang munafik. Surga keur saha? Keur urang. Ngeunah teuing ka mah. Surga keur urang pengorbanan mujahadah sahabat keur nabi jeung para sahabat. Neraka keur orang kafir. Nah, geunah teuing ka mah hirup teh. Ya. Apa yang akan kita dapat di akhirat ini berbanding lurus apa yang kita usahakan di muka bumi. Ya. Sekarang waktunya ini orang Indonesia digenjot pengorbanan. Bapak-bapaknya diminta 6 bulan setiap tahun. Ya. Ibu-ibunya bahkan diminta sekarang mas turut amla komode bapak-bapaknya. Ya. Siap insya Allah. Ya. Silakan. Bapak-bapak di sini di taskil, ibu-ibu dalam taskil. Nanti supaya disinkronkan ya antara ibu-ibu dan bapak-bapak taskil. Ya silakan buat taskil.